Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helinda Paraturante dengan NIM 220441163 dari kelas 4 gabungan 5 web. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan WordPress. Langkah pertama kita download WordPress-nya. Di sini saya menggunakan WordPress 6.5.4. Untuk aplikasi filenya kita lihat, kemudian kita pindahkan ke exam, kemudian di htdoc. Kemudian kita paste. Setelah itu kita ekstrak, pilih ekstrak har. Kemudian di sini kita ganti namanya. Ini saya menggunakan nama Helwinda Rante P. Kemudian kita klik enter. Ini bisa kita hapus. Setelah itu kita masuk ke Chrome, kita masuk ke localhost phpMyAdmin, kemudian kita klik new, kita buat database-nya, kita samakan saja dengan nama folder WordPress-nya, Helwinda Rante P. Kemudian kita create. Setelah itu kita klik tab baru, kemudian kita masuk ke localhost Helwinda Rante P. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu di sini kita pilih bahasa. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita klik lanjutkan. Di sini kita klik saja yang ayo. Helwinda Rante P. Kemudian ini root. Kemudian yang ini kita hapus. Setelah itu kita kirim. Kemudian kita klik yang jalankan pemasangan. Setelah itu kita masukkan judul situsnya. Di sini saya memasukkan judul situs teknologi baru. Kemudian nama penggunanya admin. Kemudian untuk sandinya kita samakan saja dengan nama pengguna yaitu admin. Kemudian kita klik ini untuk menyetujui sandi kita. Kemudian masukkan email dan klik install WordPress-nya. Kemudian untuk masuk kita klik log masuk. Kemudian kita masuk log masuk. Nah, kemudian di sini membuka laman pengunjung atau pengguna, kita klik tab baru, kemudian localhost Helwinda Rante P. Nah, untuk pengunjung tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, untuk pengaturannya di sini kita mengatur tagline, zona waktu, dan time-nya. Kita masuk ke pengaturan. Setelah itu di sini untuk judul situsnya teknologi baru. Untuk tagline-nya atau slogannya di sini saya menggunakan pintar bersama teknologi. Setelah itu kita mengatur format tanggalnya. Di sini saya menggunakan tahun, bulan, dan tanggal. Setelah itu untuk waktunya saya menggunakan yang begini. Kemudian
saya simpan perubahan. Setelah itu kita simpan perubahannya. Kemudian yang kedua mengatur homepage display status page yaitu pengumuman. Jadi kita bikin halaman baru terlebih dahulu, kita klik laman, kemudian kita tambah laman. Sini kita ketik pengumuman. Setelah itu kita terbitkan. Kita kembali ke dashboard, kemudian masuk ke pengaturan, kemudian membaca. Nah, kita pilih yang laman statis, kemudian kita pilih pengumuman. Setelah itu kita simpan perubahan. Nah, selanjutnya mengatur komentar agar disetujui secara manual. Kita tetap di pengaturan, kemudian kita masuk ke diskusi. Agar komentar itu disetujui secara manual, maka kita klik yang ini atau centang yang komentar harus disetujui secara manual. Kemudian berikutnya itu mengatur komentar agar tidak semuanya masuk ke email, berarti ini kita centang yang sebuah komentar ditahan untuk moderasi. Setelah itu kita klik simpan perubahan. Kemudian mengatur permalink, kita tetap di pengaturan, kemudian masuk ke permalink. Nah, di sini kita bisa memilih struktur permalink yang kita mau. Di sini saya memilih bulan dan nama. Setelah itu kita simpan perubahan. Kemudian membuat kategori, tag, dan post. Kita masuk ke post. Kemudian di sini kita membuat kategori, kita klik kategori. Di sini kategori utama yaitu teknologi. Kemudian kita klik tambah kategori baru. Kemudian umum, kita tambah kategori baru. Setelah itu kita buat subkategori untuk teknologi, yaitu yang pertama website. Kita pilih kategori induk yaitu teknologi. Kemudian tambah kategori baru. Kemudian subkategori untuk umum, seputar kampus. Untuk kategori induknya kita pilih umum. Setelah itu tambah kategori baru. Kemudian yang berikutnya headline, kategorinya umum, kemudian kita tambah kategori baru. Nah, setelah itu di sini membuat tag UNCP, FTKOM, dan Informatika. Kita tetap di post, kemudian masuk di tag. Nama tagnya di sini UNCP, kemudian kita tambah tag baru. Kita buat lagi FTKOM, kemudian tambah tag baru. Berikutnya Informatika. Oke, setelah selesai, kita klik yang kita masih di post, kemudian di sini kita klik tambahkan post baru. Kemudian untuk judulnya kita bisa cari artikel teknologi masa depan. Kita cari artikel. Kemudian ini kita bisa copy untuk kita jadikan judulnya.
Setelah itu, paragrafnya kita klik tambah, kemudian kita klik paragraf. Setelah itu kita cari artikelnya. Ini kita bisa copy ke bawah. Image kita klik tanda tambah blok, kemudian kita pilih galeri, kemudian kita unggah. Soalnya kita pakai yang ini, kita open. Nah, setelah itu di sini badge-nya kita bisa klik ini, kemudian kita jelajahi, kita cari, misalnya kita gunakan video dari YouTube. Misalnya ini kita mau pakai, kita klik, kemudian kita copy linknya. Setelah itu kita masuk ke sini, kemudian kita paste link yang kita sudah copy. Setelah itu kita klik yang sematkan. Nah, setelah itu di sini ada kolom. Kita klik kolom, kemudian kita pilih kolom mana yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya pilih yang 50/50. Kemudian kita klik tambah, misalnya kita mau masukkan gambar, kita klik galeri. Kemudian unggah. Misalnya di sini saya pakai yang ini, kemudian kita klik open. Setelah itu, misalnya di sini kita tambahkan paragraf. Di sini kita bisa mengetik, sini kita paste. Setelah itu, di sini ada list. Kita cari list, ini daftar. Kemudian kita masukkan misalnya perkembangan teknologi. Kemudian misalnya lagi teknologi bidang kesehatan. Kemudian misalnya lagi perangkat teknologi. Setelah itu kita terbitkan. Kemudian bagian ketiga yaitu untuk page dan menunya. Di sini yaitu mampu membuat halaman homepage. Jadi kita klik laman, kemudian kita tambah laman baru. Misalnya di sini kita tambah beranda, kemudian kita terbitkan. Kemudian misalnya pengumuman kita terbitkan. Jadi setelah kita mengetik di sini, kita bisa untuk menerbitkan atau menyimpannya ke draft. Kemudian setelah itu yang terakhir yaitu mampu menampilkan menu utama dan submenu utama dan submenu. Di sini ada beranda, pengumuman, selayang pandang, dan kontak. Jadi kita di sini tambah laman baru. Kemudian kita klik, kita ketik selayang pandang, kemudian terbitkan. Setelah itu, kita tambah laman baru, kita ketik kontak, kita terbitkan.
Setelah itu, untuk submenunya kita juga buat lamannya terlebih dahulu, yaitu ada sejarah, kemudian ada visi misi, kemudian ada tujuan, kemudian kita terbitkan. Setelah itu kita kembali ke dashboard. Untuk masuk ke menu dan submenu, kita coba ubah tampilannya terlebih dahulu. Kita cari tema baru, news up. Ini kita pasang yang ini. Kemudian kita klik aktifkan. Nah, setelah itu di tampilan sudah muncul menunya, kita klik menu. Di sini kita klik buat menu. Kita masukkan menu utama. Nah, setelah itu kita centang di sini untuk menu utamanya ada beranda, kemudian pengumuman, selayang pandang, dan kontak. Setelah itu kita klik tambahkan ke menu. Setelah itu kita simpan menu. Jadi kita klik tujuan, visi misi, dan sejarah, visi misi dan tujuan. Kemudian kita tambahkan ke menu. Setelah itu kita seret tujuan, visi misi, dan sejarah ke selayang pandang. Sini kita seret. Kemudian visi misi, kemudian tujuan. Setelah itu, setelah kita seret tujuan, visi misi, dan sejarah ke selayang pandang, kita klik yang untuk lokasi penayangannya, kita klik yang primary menu, kemudian kita klik simpan menu. Setelah itu kita cek. Jadi tampilannya akan seperti ini, ada kontak, selayang pandang, pengumuman, dan beranda. Di selayang pandang ada submenu yaitu sejarah, visi misi, dan tujuan. Misalnya kita klik, di sini kita bisa edit untuk memasukkan misalnya sejarah dari teknologi baru. Kemudian di kontak ini, kita bisa edit untuk memasukkan misalnya alamat, nomor telepon, email, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tentang cara menggunakan WordPress org. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.